الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان وسار على نهجه ودعا بدعوته وجاهد في سبيله حق جهاده أما بعد فقال سبحانه في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Secara khusus karunia iman, karunia Islam, karunia terpilihnya kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita haturkan, mari kita bingkiskan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, handai tolan dan seluruh pengikut setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua juga masuk dalam kategori pengikut-pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, Allah menyatakan tidak ada musibah yang hadir di bumi ini terkecuali musibah itu ada kaitan dengan perilaku manusia. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidaklah menimpa kalian sebuah musibah fabima kasabat aydikum, terkecuali musibah tersebut akibat dari apa yang kalian lakukan. Jadi perilaku kita menentang Allah, perilaku kita bermaksiat kepada Allah, perilaku kita jauh dari hidayat Allah, perilaku manusia yang boleh jadi kebanyakannya justru tidak beriman dan cenderung bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan mengundang musibah tiba menemui manusia di bumi ini. Tetapi ternyata Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemurah, wa ya'fu an katsir. Justru Allah memaafkan yang sangat banyak dari kalian. Kalaulah kesalahan-kesalahan manusia, kalaulah kekufuran manusia dan maksiat yang dilakukan manusia itu seluruhnya berakibat kepada musibah, akan amat sangat banyak musibah yang menimpa kita. Betul, meskipun musibah itu mengundang, meskipun kemaksiatan itu mengundang musibah, tetapi Allah Maha Pemaaf, tidak seluruhnya ternyata. Hanya sebahagian saja. Itu semua akibat dari pemaafan, afun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja dunia hari ini sedang terlanda musibah pandemi. Ini juga tentu bagian yang harus kita evaluasi. Seperti apakah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ini. Boleh jadi akibat kelalaian kita sedunia ini kemudian berakibat pada pandemi global yang belum pernah terjadi sebuah wabah pandemik global seluas yang sekarang pernah ada ini. Berarti dalam sejarah dunia tercatat. Yang mencatat mungkin anak cucu kita.
10 tahun ke depan atau 100 tahun ke depan. Sebab pandemik global seperti ini biasanya melanda bumi di siklus 100 tahunan. Terakhir flu Spanyol yang menjatuhkan korban 200 jutaan orang itu terjadi 100 tahun yang lalu kurang lebih. Dan saat ini hadir kembali pandemik 100 tahunan kalau hitung-hitungan manusia. Tapi tentu saja kita tidak ngitung 100-200 tahunnya karena tidak ada catatannya. Tapi sejarah membuktikan bahwa 100 tahunan seperti itu rata-rata ada musibah. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, tentu Allah maafkan berbagai kesalahan kita di dunia dan akhirat pun mudah-mudahan Allah memaafkan kita. Yang seharusnya di akhirat, di dunia, akibat kemaksiatan itu ada musibah dan azab. Ternyata bagi umat Muhammad hanya musibah saja, azabnya ditangguhkan di hari akhirat kelak nanti. Bagi umat-umat terdahulu ketika ada kesalahan, langsung ada musibah dan azab sekaligus. Bagi umat Muhammad sebagai rahmat bagi umat Muhammad dan bagi kita semuanya, ternyata kemaksiatan, ketidaktaatan, pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu hanya berakibat musibah, tidak berakibat azab. Musibah pun ternyata tidak seluruhnya jadi musibah. Hanya sebagian kecilnya Allah musibah karena kata Allah, wa ya'fu an katsir. Dan Allah Maha Pemaaf terhadap banyaknya kemaksiatan yang dilakukan oleh umat manusia di bumi ini. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, tentu petunjuk Nabi kepada kita terkait dengan urusan wabah seperti ini termaktub dalam hadis Bukhari, idza sami'tum bihi, kemudian fala taq'udu alaihi, fala taqdimu alaihi. Ketika di sebuah tempat ada wabah, kalian mendengar ada wabah di sebuah tempat, kata kuncinya fala taqdumu alaihi, jangan memasuki tempat tersebut karena khawatir tertular. Wa idza waqa'a bil ardin wa antum biha, kalau sebuah wabah tersebut ada pada sebuah tempat, sebuah kawasan dan kalian menjadi penduduk di situ, fala takhruju firaran minhu, jangan kalian keluar lari dari wabah tersebut, karena kalau keluar khawatir kalian menulari kawasan yang lain. Itu pada saat globalnya global biasa. Kejadian di masa lalu hanya di kawasan Syria, Syam. Syam itu Palestina, Lebanon, kemudian Yordania, dan Syria, itulah Syam. Dulu di zaman Umar bin Khattab, ta'un di kawasan itu. Tentu pergerakan manusia, pergerakan orang dan barang belum sehebat sekarang. Sehingga tingkat menularnya hanya di sekitar situ saja. Meskipun sejarah mencatat saat ta'un mengganas di kawasan Syam, sepertiga penduduk Syam wafat, syahid oleh wabah ta'un tersebut. Nah, hari ini pergerakannya sudah pergerakan global. Asalnya di Wuhan tapi menjalar ke berbagai tempat, termasuk ke negeri kita cintai Indonesia ini. Tentu saja hadirin sekalian, kaidah-kaidah yang sebagaimana Rasul ungkapkan tadi berlaku dalam konteks kekinian kita. Kemudian ketika kita cerita wabah ta'un di Syam, gubernur Syam saat itu namanya Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ahadun minal mubasysyirina bil jannah. Satu sahabat Nabi yang jadi gubernur Syam, yang dia adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin surga. Wafat juga kena wabah ta'un saat itu. Umar bin Khattab saat itu sebagai Amirul Mukminin mengganti gubernur, menunjuk gubernur baru untuk kawasan Syam, yaitu Amr bin As. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, Amr bin As sangat cerdas. Dia kemudian memerintah kawasan Syam, tapi sesuai dengan hadis Nabi, dia memerintah di luar Syam. Dia tinggal di luar kawasan negeri Syam, tapi dia memerintah urusan negeri Syam. Tentu ada mekanismenya bagaimana cara memerintah, si pemimpinnya di luar, gitu kan? Yang diperintahnya di kawasan negeri Syam. Yang jelas beliau mengatakan satu hal yang sangat unik yang cocok untuk kita laksanakan pada situasi modern pada saat ini. Kata Amr bin As,
Wahai kaum muslimin, wahai penghuni Syam, ingat wabah ta'un ini laksana api yang menyala-nyala. Itulah ta'un, itulah wabah. Dan api yang menyala-nyala tersebut akan terus menyala manakala kayu bakarnya tersedia, yaitu kalian manusia penghuni penduduk negeri Syam. Sepanjang manusia-manusianya sebagai kayu bakar ada, maka ta'un sebagai atau laksana api akan terus menyala. Oleh karena itulah supaya ta'un ini berhenti, maka hentikan kayu bakarnya, jangan ada, supaya si ta'un suatu saat menjadi mati dan kemudian kalian hidup seperti sedia kala lagi. Itulah social distancing. Menghindar satu sama lain. Tentu saat itu penduduk tidak terlalu banyak. Salah satu social distancing yang dilaksanakan Amr bin As adalah memerintahkan penduduknya untuk mengungsi ke gunung-gunung. Sekarang kalau orang kota ke gunung, di gunung juga sudah penuh dengan orang. Sulit social distancing versi Amr bin As seperti itu. Nah, oleh karena itulah social distancing pada hari ini cukuplah kita mengatur jarak. Dengan menggunakan masker. Dengan sering membersihkan bagian dari tubuh kita yang sering meraba-raba ke sana kemari, yaitu tangan kita. Tangan kita lah yang paling sering berhubungan dengan muka. Kalau berhubungan dengan muka, kemudian tangan kita kotor, tangan kita ada wabah, kemudian memegang muka kita, khususnya hidung dan bagian mulut kita, maka wabah akan terkena kepada kita semuanya. Tapi kalau si wabah itu tidak terkena kepada kita, dalam 4 jam akan mati. Kalau menggunakan sabun dalam 20 detik akan mati. Kalau menggunakan hand sanitizer dalam 10 detik akan mati. Dan kalau menggunakan zat-zat yang lain ada yang lebih efektif 5 detik bahkan akan mati. Dengan demikian kemudian kita bisa menghindar dari hal-hal seperti itu. Hadirin sekalian, itulah sisi ikhtiar fisik kita. Saat yang sama alhamdulillah untuk ikhtiar kita secara basyariah, secara lahiriah juga sudah hadir sekarang ini vaksin. Tentu mesti ada kontroversi akibat sosial media begitu luar biasa saat ini. Ditambah dengan ada sisi kelemahan komunikasi publik dari pemerintahan kita. Padahal vaksin itu adalah bagian penting untuk menyelesaikan COVID-19 ini. Insya Allah, biidznillah, saya sekarang tugas dan menjadi pengurus Majelis Ulama Indonesia. Biidznillah, saya harus mengatakan bahwa insya Allah secara kehalalan vaksin Sinovac dan yang sudah ada registrasi label halalnya dari MUI itu aman untuk dilaksanakan vaksinasi kepada masyarakat muslim. Tentu saja saat yang sama tidak hanya kehalalannya yang dijamin, yang dikeluarkan sertifikat oleh Majelis Ulama Indonesia, saat yang sama juga Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sudah mengeluarkan izin kedaruratan untuk menggunakan vaksin tersebut. Insya Allah biidznillah. Dan kemudian saat yang sama doakan, kita dorong mudah-mudahan Bio Farma ya bekerja sama dengan Sinovac juga, tapi dibuatnya di sini, lisensinya dari Sinovac. Nah sekarang akan sedang membuat vaksin merah putih. Mudah-mudahan Maret yang akan datang kita semuanya sudah menggunakan vaksin merah putih. Dan sekarang tentu untuk segera menyetop kita gunakan vaksin yang impor. Kira-kira seperti itu. Ini terkait dengan posisi saya hari ini yang bertugas menjadi wakil Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia di pusat. Tentu saya bukan jubir pemerintah, tapi saya berhak untuk menghadirkan informasi yang benar kepada masyarakat supaya kita tidak ada keraguan. Biidznillah insya Allah inilah ikhtiar kita. Selain 3M ikhtiar kita, sekarang sudah tambah ikhtiar kita adalah vaksin. Ada ikhtiar berikutnya, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian Allah muliakan, saya akan ungkap beberapa doa yang diajarkan Rasulullah. Sangat banyak doanya. Di antara doa untuk menghindari mara bahaya supaya tidak terkena kepada kita. Kalau terkena kepada kita, kita sudah berikhtiar dan berdoa kepada Allah sehingga jatuhnya bukan azab kepada kita, jatuhnya adalah musibah yang akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama ternyata kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga diri dari gangguan-gangguan mara bahaya, termasuk mara bahaya dari setan dan non setan atau penyakit dan lain sebagainya. Langsung mengajarkan kepada kita
tiap sore untuk membaca mu'awwidzat, ayat-ayat yang digunakan atau surat yang digunakan untuk meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, dialah mu'awwidzatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Silahkan dibaca setiap pagi dan setiap sore. Jelas hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Kemudian yang kedua, kita mengucapkan doa seperti yang disebutkan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba itu ketika pagi dan mengawali setiap hari dan petang, yang mengawali setiap malam membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Silakan dibaca 3 kali. Begitu Rasul mengajarkannya, 3 kali. Sekali pun boleh, 2 kali juga boleh, 3 kali lebih bagus. Lebih banyak dari itu juga silahkan, enggak ada masalah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dibaca 3 kali, maka tak ada sesuatu pun yang dapat mencelakainya. Begitu Rasul bersabda kepada kita semuanya. Yang ketiga, kita membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayyi'il asqam. Riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Hibban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, penyakit gila, penyakit kusta, dan dari segala penyakit yang buruk, yang mengerikan dan membahayakan. Sayyi'il asqam. Keempat, membaca doa sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, bahwa ia berkata, seseorang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, semalam saya disengat oleh kalajengking galak. Beliau kemudian bersabda, sekiranya di waktu petang tadi sebelum malam engkau mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka ia tidak akan menyengat dan mencelakaimu. Sayang orang tersebut lapor kepada Rasulullah setelah disengat. Kalaulah kemudian sebelum disengat baca doa ini, maka gak akan disengat. Nah, tentu saja kita ini bahkan mudah-mudahan virus COVID tidak menyengat kita. Maka sebelum menyengat, sebelum malam hari kita baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Juga doa yang lain, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azmatika an ughtala min tahti. Dan tentu doa-doa yang lainnya. Ini sebagian doa saja. Silakan dilihat di Al-Adhkar, kitab Imam Nawawi, di kitab Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab yang lainnya. Tapi yang jelas kita sangat amat butuh dengan pertolongan Allah, di samping tentu saja ikhtiar kita secara fisik dengan 3M dan dengan vaksin. Saat yang sama juga mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa tadi, dan secara umum kita ingin berharap pada Allah untuk menjaga kita dari berbagai mara bahaya, musibah termasuk Covid, untuk tidak menyerang kita insyaallah. Mudah-mudahan hadirin sekalian yang Allah muliakan, kita oleh Allah ditetapkan sebagai orang yang beriman kepadanya, orang yang bertakwa kepadanya, dan dalam konteks musibah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Jika di antara kita ada yang sudah menjadi positif, segera Allah sembuhkan. Jika di antara kita ada yang ternyata positif dan wafat, mudah-mudahan sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafatnya sebagai wafat syahid insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah haqqa hamdih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusana wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin yang Allah muliakan, pada khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa dan membaca salawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya membaca salawat kepada Nabi, atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian Allah muliakan, salawat penting dalam kehidupan kita. Doa dibarengi dengan salawat. Sebelum berdoa kita memuji-puji Allah Subhanahu wa taala, membaca salawat. Ini saya salawat akan menyampaikan, mendorong, mengangkat doa kita sampai ke langit, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa tanpa salawat ternyata akan mengawang-awang di udara ke bumi, dari bumi sudah naik tapi ke langit tidak sampai. Kata Rasulullah, ad-du'a mauqufun bainas sama'i wal ardh hatta tusallu ala nabiyyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa akan mengawang-awang antara langit dan bumi sampai kalian membaca salawat. Dengan salawatlah kemudian doa kalian diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah mari kita memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, membaca salawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berdoa mudah-mudahan sekali lagi Allah mengokohkan iman kita, Allah mengokohkan ketakwaan kita, Allah mengokohkan, menakdirkan kita menjadi penghuni surga di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja 'indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja 'indana min a'malina ya rabbal alamin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad istama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fawathik Allahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wa mlaha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bi faydil imani bik wa jamili tawakkuli 'alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la